Ilmu agama Islam seperti tai kotoran menurut kebanyakan umat Islam Indonesia. Mereka merasa jijik dan enggan. Umat Islam di Indonesia itu jumlahnya paling banyak. Akan tetapi, mayoritas mereka seperti merasa terpaksa telah dilahirkan dari ayah dan ibu yang beragama Islam. Buktinya mereka malas-malasan dan acuh tak acuh terhadap perkembangan ilmu agama Islam. Sejak dari kecil, hanya sibuk urusan harta duniawi, mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah, hanya mencari pendidikan yang nantinya bisa mencari pekerjaan, memiliki jabatan atau kedudukan yang mampu menumpuk harta benda duniawi. Saudaraku, harta itu sangat penting dalam pandangan agama Islam. Tetapi, harta itu hanya sebagai jembatan atau hanya sebagai wasilah perantara saja untuk tegaknya agama Islam. Karena semua perjuangan dakwah Islamiyah itu butuh harta. Ngaji butuh harta, beli kitab butuh harta, mondok di pesantren butuh harta, mendirikan madrasah butuh harta, mendirikan pondok pesantren butuh harta, mendirikan musola butuh harta, mendirikan masjid butuh harta, pergi haji juga butuh harta. Namun sayangnya, orang-orang Islam Indonesia yang menjadikan harta mereka sebagai perantara jembatan wasilah saja, jumlahnya sangatlah sedikit. Rata-rata dan mayoritas umat Islam Indonesia menjadikan harta itu sebagai tujuan utama dan tujuan final, karena standarisasi sukses menurut mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah ketika seseorang telah memiliki pekerjaan mapan, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta melimpah ruah, rumah megah, mobil mewah, bisa haji dan umroh ke Makkah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Itulah standar sukses menurut mayoritas umat Islam Indonesia yang standarnya adalah urusan duniawi, bukan urusan ukhrawi. Jadi, standarisasi sukses menurut mayoritas kaum muslimin di Indonesia bukan masalah mahir mengaji, bukan masalah fasih membaca Al-Quran, menguasai ribuan kitab para ulama salaf, rajin beramal dan beribadah, walau hidup sederhana. Bukan itu standar sukses kalau menurut mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Ini adalah suatu bencana, karena menurut mayoritas orang-orang Islam Indonesia, bahwa ilmu agama Islam itu seperti tai kotoran. Tai kotoran ketika masih segar, tai kotoran itu mereka buang dan mereka jauhi. Tetapi ketika tai kotoran itu sudah mulai kering dan membusuk, terkadang ada di antara mereka yang memakai digunakan sebagai pupuk tanaman. Itu pun ada, tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Lihat saja, ketika mereka masih usia muda dan badannya masih gagah segar bugar, mereka hanya sibuk urusan duniawi. Setiap hari mulai pagi hingga petang bahkan tengah malam, mereka hanya sibuk urusan kerja, dan kerja, menumpuk harta. Setelah mulai tua dan pensiun, mereka ada yang mulai sadar, kemudian mulai belajar ngaji dan belajar sholat. Sedangkan ingatan mereka sudah mulai pikun dan telmi. Itu pun juga tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja yang sadar. Kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis taklim, hanya didatangi oleh orang-orang tua renta yang sudah mulai pikun dan telmi. Dan juga ada sebagian majelis-majelis taklim yang senantiasa dipenuhi oleh ibu-ibu, ibu-ibunya pun yang sudah tua-tua renta, mulai pikun dan telmi. Ini memang benar-benar seolah-olah agama Islam itu dianggap sebagai tai kotoran oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia yang masih muda-muda. Mereka merasa jijik
dan enggan untuk memperjuangkan ilmu-ilmu Islam. Jangankan memperjuangkan, datang saja mereka enggan. Mereka malas beralasan ini dan itu. Tetapi aneh juga, mayoritas umat Islam Indonesia itu merasa sudah cukup ilmu agama Islam, sehingga mereka gemar berdebat masalah agama hanya berdasar akal dan perasaan saja, tanpa faham dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan, saking merasa sok pintarnya itu, kajian-kajian ilmu Islam yang serius seperti kajian ilmu bahasa Arab dengan kaidah ilmu nahwu dan sorof, balaghah, kajian fikih, kajian akidah, kajian ilmu tasawuf, kajian tafsir Al-Quran, dan kajian hadis, mereka enggan untuk ikut mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk menguasai seluruh ilmu-ilmu itu. Bahkan hanya sekedar ikut kajiannya pun mereka enggan dan bermalas-malasan. Mereka beralasan sibuk ini sibuk itu, seolah tak butuh ilmu agama Islam. Inilah kita sebut sebagai ilmu agama Islam bagi mayoritas kaum muslimin di Indonesia dianggap seperti tai kotoran. Bukti selanjutnya, sekarang ini zaman super canggih yang serba modern. Sekarang ini telah banyak konten-konten pengajian di media sosial, bahkan di YouTube. Tetapi konten-konten pengajian itu hanya diminati oleh beberapa gelintir orang saja. Masih kalah jauh dengan konten-konten yang berisi pornografi, atau yang berisi komedi, atau berisi horor, atau konten-konten bisnis dan pekerjaan. Kami sendiri saat ini telah memiliki channel YouTube bernama Al-Mu'allim Center, yang di dalamnya ada banyak playlist berisi kajian ilmu-ilmu Islam, mulai dari cara mudah belajar kitab kuning atau kitab gundul, hingga playlist yang berisi ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Tetapi hanya ada dua saja video yang viral hingga ditonton oleh jutaan orang, yaitu video tentang adab jima, tentang adab hubungan suami istri. Tetapi anehnya, yang komentar itu banyak yang merasa jijik dan merasa sok suci. Kata mereka, masalah jima, masalah seks kok dibikin konten, di-upload di YouTube. Ini kan aneh. Mereka sendiri yang nonton, mereka sendiri yang share tentang masalah ilmu Islam, termasuk di dalamnya tentang adab-adab jima. Tetapi mereka sok suci. Sedangkan ratusan video yang kami upload yang berisi pengajian kitab-kitab kuning atau kitab gundul, tetapi hanya puluhan orang saja yang menonton. Ini benar-benar luar biasa. Ini kalau kita tidak ingin dikatakan muna, MUNA, inilah yang menjadikan hancurnya umat Islam di Nusantara. Sekarang ini para kiai, para ulama banyak yang berguguran, banyak yang wafat menghadap Allah Azza wa Jalla, tetapi para pemudanya masih belum tergerak hatinya untuk memperdalam ilmu-ilmu Islam. Jangan menganggap ilmu Islam sebagai tai kotoran, yang engkau anggap ilmu Islam ini sebagai jijik, yang menjijikkan, kemudian engkau buang dan engkau jauhi sejauh-jauhnya. Ini akan menjadi kehancuran bagi umat Islam di Indonesia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia di dalam masalah agamanya. Kalau orang itu ingin baik, maka jalannya dia harus ngaji, dia harus mengutamakan ilmu Islam, sehingga dia akan dipahamkan oleh Allah tentang masalah ilmu agama Islam. Jangan merasa baik kalau belum memahami ilmu Islam. Apalagi membaca Al-Quran saja tidak bisa, tajwid nggak ngerti, ilmu fikih nggak paham, ilmu akidah juga nggak dong, apalagi ilmu tafsir dan ilmu syarah hadis. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi aneh, banyak orang yang sudah merasa asik,
merasa aman nyaman dengan harta kekayaannya, walaupun toh dia itu jahil di dalam ilmu agama. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau orang yang alim, orang yang ngajar. Kalau tidak bisa menjadi orang alim dan orang yang mengajar, maka minimal engkau jadilah orang yang belajar, muta'alliman au mustami'an, atau jadilah engkau orang yang senantiasa berusaha untuk mendengar, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta. Wala takun khamisan, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Fatahlaka, maka engkau akan hancur binasa. Menjadi orang yang alim yang mengajar ilmunya tidak. Menjadi santri-santri yang belajar tidak. Menjadi orang yang senantiasa datang di pengajian hanya sekedar mendengarkan pengajian tidak mau. Menjadi orang yang cinta pun tidak mau. Dengan para santri, para pelajar-pelajar Islam, dengan para kiai bencinya luar biasa, maka dia akan menjadi orang yang kelima. Dan orang kelima inilah yang akan hancur binasa kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq.